Di sini ada dua yang mau saya bahas di sini. Contohnya yang pertama, saya share screen-nya atas nama, aduh siapa tuh? Atas nama Salmi Aprilianti. Nih di sini kalau saya tampilkan matrik A-nya, ini salah nih, ya, matrik A-nya salah. Tahu nggak? Ada salah nggak di situ? Ya, Pak. Ya, tahu nggak salahnya di mana? Enggak, Pak. Nggak. Oke. Sama, ini salah, cuman kok hasilnya keluar nih, momen akhir. Dikurangi dengan momen primer. Oke. Satu lagi contohnya yaitu adalah Ilham. Oke, matrikanya benar. Ya, matrikanya benar. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga keluar hasilnya momen akhirnya. Momen akhir, kemudian dari momen akhir, gambar kayak dalam. Mudah-mudahan ini ya. Ini apa hasil dari ini momen akhir ini ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian ini beban yang bekerja adalah beban Hidup saja. ya, beban hidup ya. Beban merata itu beban hidup. Beban mati, beban horizontalnya nggak ada ya. Oke. Kemudian simpangannya mungkin matrik D-nya belum diterjemahkan ya, masih dalam ini ya. Oke. Oke, itu yang mungkin dua versi jawaban yang ada di saya. Jadi tadi Salma itu tadi salahnya mungkin mudah-mudahan tahu ya. Matrikanya saya nggak tahu ngopinya salah atau gimana nih. Yang penting matrikanya, kalau matrikanya salah, hasilnya juga pasti salah. Nah, kemudian dan oke, saya mau share lagi screen untuk yang oke, mudah-mudahan sudah. Jadi saya ulangi lagi untuk yang ini analisa portal bertingkat ya. Ini bebannya ada beban, biasanya beban itu ada beban mati, beban hidup, beban gempa ya. Case-nya itu dipisah-pisah. Case 1, case 2, dan case 3, dan seterusnya. Yang pertama dilakukan untuk analisa portal ini adalah gambar diagram bidang Q ya, dan diagram P dalam H. Ya. Jadi gini, untuk penomorannya bebas ya. Penomorannya bebas, hanya mungkin saya sarankan saja ini supaya tidak membuat bingung. Nah, tidak membuat bingung kita sendiri ya.
Kalau di sini misalnya diagram Q ya. Di sini saya mulai yang atas dulu. Q1, 2, 3, 4, kemudian bawahnya, kemudian bawahnya lagi. Baru eh, yang horizontal pergoyangan ya, setelah yang putaran sudut ya. Ini kalau di sini ya, supaya nanti saya nggak bingung. Kemudian kayak dalam A, ini mulai dari balok yang atas, balok yang bawah, kemudian kolom dari sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan, dan kemudian baru bawahnya. Ya. Itu saran saya mungkin supaya tidak membuat bingung atau gampang mudah diingat ya. Karena di sini ada matriksnya itu 28 kali 28. Ya. Nah ini beban yang bekerja, ini sudah saya siapkan key-nya ya adalah 14 kali 1 ya. Di sini ada ban mati, ban hidup, beban horizontal. Ya. Kemudian ada deformasi, ada momen lahir. Ya. Nah untuk beban yang bekerja dan ini untuk tiga matrik yang utama, matrik Q, matrik A, matrik S. Ya. Ini matrik Q, beban dari momen primer ya. Jadi contohnya di sini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 itu adalah momen primer di sini. Kalau Q2, momen primer di titik ini. Nah, di sini ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Q2 itu ada momen primer balok kiri dan balok sebelah kanan. Q2 ini jumlah antara kiri sebelah kanan ya. Yaitu momen primernya yang satu minus 30, yang satu 4,83, jadi 10,83 ya. Oke, ini oke, kelihatan, mudah-mudahan kelihatan ya. Walaupun saya perkecil, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Ya 10,83 ya 30 kan. Ya beban Q. Kemudian yang kedua adalah matrik A. Matrik A nih. Matrik A di sini oke. Matrik A ukurannya 14 kali 4 28 kali 14 ya 28 kali 14. Jadi untuk matrik A ini diisi dulu ya dengan angka 0, baru yang tidak 0 dimasukkan. Untuk 1 sampai 12 itu adalah putaran sudut dan 13 14 ini adalah pergoyangan. Perhatikan pergoyangan arahnya ya, khususnya ya. Arahnya di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nih. Di sini ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang
positif, di sini perjanjiannya secara jarum jam dan ke kanan ini positif nih. Jadi kalau yang berlawanan jarum jam itu adalah negatif. Nah, kita lihat di sini putaran sudutnya nih. Putaran sudut, perhatikan nih. D13 1 unit ya. D13 1 unit ke kanan. Yang kurang mungkin kurang jelas nih. Ya. Nih. Ada 1 unit. Lantai yang paling atas ini 1 unit bergeser semuanya. Tapi yang lantai bawah enggak. Nah, arahnya. Jadi arahnya itu oke. Jadi ini kolom yang mengalami pergoyangan miring ya. Kemudian ini adalah yang biru tua, itu adalah garis elastis. Garis elastis ya. Jadi garis elastis. Jadi arahnya itu adalah dari sumbu kolom yang mengalami pergeseran ke arah garis elastis ya. Paham ya ini? Jadi arahnya dari sumbu kolom yang mengalami pergoyangan ke garis elastis kolom yang miring ya. Ya. Nah, besarnya itu sama dengan tangen sudut itu sendiri ya. Jadi kalau ini berarti 1 dibagi 4 ya. Arahnya berlawanan jarum jam. Untuk yang 14 1 unit nih. Nah, kita lihat. Dia lari. Dengan pelarian. Oke. Jadi untuk D14 1 unit, tapi D13-nya 0 ya. Jadi ini bergerak ke kanan 1 unit, kolom yang bawah ke kanan, kolom yang ini. Cuman kalau yang di kolom yang atas juga mengalami pergoyangan. Perhatikan arahnya ya. Ini sumbu kolom yang mengalami pergoyangan digambar dulu, kemudian garis elastisnya baru digambar ya. Ini warna biru yang tebal itu adalah garis elastis, sumbu kolomnya itu yang biru muda ya. Jadi arahnya, kalau yang bawah itu adalah berlawanan jarum jam, kalau yang atas searah jarum jam. Jadi positif dan negatif bisa kelihatan di situ. Oke. Kemudian untuk matrik S, 3 matrik ya, matrik Y, matrik A, matrik S. Matrik S. Oke, di sini mungkin sebelumnya saya mau jelaskan dulu nih. Ukuran dari balok 40-40, kolom ya. Kolomnya 40-40, baloknya 40-60. Kalau dilihat inersianya I 2, sekian dan 7, sekian. Nah, sekarang gini, anggap 1 I, sehingga untuk baloknya 3, sekian I ya. Jadi kita masukkan di matrik S-nya itu bukan dalam bentuk
satuan ini, tapi bilangan skalar dalam EI ya, bilangan skalar. Nih, multiply dikalikan dengan EI. Jadi di sini adalah 4 EI per L, ya. I-nya 3 sekian ya, perkalian skalar, EI-nya jadi 4 dibagi L. Oke, 3 matriks utama sudah. Kemudian jangan lupa di sini kalau di Excel saya kasih nama ya, seperti kamu lihat sini. Ini matrik Q, matrik S yang besar-besar, supaya nanti tinggal apa proses perkaliannya tinggal dipanggil namanya ya. Kemudian di transpose, ya ini perkalian matrik K. Ini inverse ya. Ini saya kasih nama matriknya. Dan di sini adalah matrik Q untuk mendapatkan matrik D, yaitu K inverse dikalikan dengan Q. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Iya, Tadi kan berarti kan kita kan belum masukin EI-nya tuh ya Pak. Berarti ya, nanti pas untuk di deformasinya itu kita harus masukin EI-nya atau gimana Pak? ya, masukkan EI-nya belakangan. Jadi contohnya ini, oke, sambil yang contoh yang ada EI-nya. Nih, nah biasanya ditanya tuh simpangan maksimum. Itu dari D ya, matrik D. D, nah ini. D itu adalah hasil perkalian matrik K inverse kalikan Q ya. K inverse kalikan Q ini D-nya. Nilainya ya. Oke, yang tadi aja kalau begitu. Oke, ini mungkin saya pikir sama. Ternyata beda ya. Baloknya 40-60, kolamnya 60-60. Ini EI-nya 1,70 nih. Jadi D-nya itu nanti deformasinya ini dibagi dengan EI ya. Dibagi dengan EI ini. Kalau yang ini kan belum dibagi dengan EI. Oke, mungkin contohnya mungkin ya kita cari dulu yang maksimum. Oh, bentar. Ya, dan ini yang maksimum 2,
ya 28,4 dibagi dengan ini satuannya mungkin perlu disesuaikan tadi ya. Ini kalau nggak salah masih harusnya dijadikan meter, kilogram per meter persegi ya. Karena tadi waktu S itu satuannya adalah meter ya, matrik S. Nih. Ya, ini satuannya meter. Jadi E-nya dijadikan meter. Oke, tuh mungkin untuk yang matrik D. Jadi Q di sini adalah K inverse dikalikan dengan Q, kemudian H SA kali D, H dikurangi dengan momen primer dapatnya momen akhir. Ini momen akhir, kemudian digambar di ini. Nah, di sini harus dicek bahwa jumlah momen di titik ini itu harus sama dengan 0 ya. Contohnya ini. Ini kalau di jumlah 0 nih. Ya. 20, 748, 12, 113, 32, 861. Ini kalau di jumlah 0 nih. Kalau nggak 0 berarti ada yang salah ya. Sigma M harus sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0 dari peletakan reaksi ya. Dan reaksinya vertikal dan horizontal juga harus sama dengan 0. Kemudian free body diagram ya. Ini maksudnya mau gambar diagram free body, cuman belum selesai, ada yang kehapus jadi belum selesai. Oke, itu aja. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silakan. Jadi kalau yang saya lihat untuk simpangan kinematik D dibagi dengan EI ya. Satuannya tolong diperhatikan dirubah menjadi kilogram per meter persegi. Kemudian untuk yang sigma M, sigma V, sigma H harus dicek sama dengan 0 atau enggak. Sigma V, PA, VB, VC, sigma H, H ditambah HB, HC harus sama dengan 0. Oke, ada yang mau tanya? Mau bertanya Pak, Ya, kan kemarin ngerjainnya baru pakai QLL doang ya Pak. Nah ya, kalau bebannya banyak kayak gitu, tinggal ditambahin aja atau pakai kombinasi beban Pak? ya. Oke. Jadi kalau bebannya banyak ini, ya di layar kan ada ya. Iya Nah, Pak. di sini ada cukup di bebannya aja yang di apa ini. Jadi kalau di sini kan ini saya masukkan sekarang ini beban hidup dan beban gempa ya. Ini beban gempa, ini beban hidup. D-nya itu adalah perkalian matrik ya. Perkalian matrik dari kain tes dikalikan dengan Q. Ini. Ya, ini berapa ukurannya kinematisnya ya. Untuk yang beban lain, untuk beban hidup, ya, bisa di copy dari sini. Cuman untuk beban
kain testnya mungkin harus tetap ya. Nah ini yang mungkin harus dikunci ya. Hmm. Jadi fungsinya adalah kain vest. Ini kain vest sudah nama matrik Kak yang diinvest ya. Tadi mungkin sudah saya tunjukkan matriknya. Dikalikan dengan ini beban hidup. Beban gempa. Hmm. Oke. Itu kira-kira untuk yang beban-beban yang lain. Begitu juga yang ini. Ini adalah SA dikalikan dengan D. Bentar. Maaf, salah tempatnya. Bukan di sini maksudnya. Harusnya sebelah sini. Ya, harusnya di sebelah sini. Ini beban hidup ya. Terus A kalikan D. Nah nanti kalau mau dikombinasi ini H dikalikan dengan multimer, hasilnya ini. Nah kalau mau dikombinasi dari yang ini yang momen akhir, ini faktornya berarti masih 1. Oke gitu, jadi kira-kira jawaban saya cukup. Coba tadi yang nanya. Masih bingung Pak. Jadi kalau buat nyari haknya itu perkaliin kayak biasa dulu. Tapi kalau misalkan mau cari momen akhir baru pakai faktor beban Pak. Kalau H-nya ini momen akhir, ini masih pakai perkalian biasa ya. Kalau kombinasi beban itu kan misalnya di beton ya, kan ada kombinasi 1,2 DL, 1,6 LL, ya kan? 1,6 dari beban gempa. Ya. Itu kan ngambilnya dari sini nanti. Ini yang dikombinasi. Ini berarti yang belum dikombinasi. Oh jadi ngerjainnya tetap terpisah ya Pak. DL. Iya. Iya. Terima kasih ya Pak. Kalau di program itu dia ini kita mungkin nggak bisa tahu, yang penting udah dikombinasi, sudah jadi hasil akhirnya. Oke, ada lagi? Ya, jadi ini ada matrik A, ada matrik S. Ini sudah ya. Ini SA tadi sudah. Ini kain pers. Jadi ya mungkin kalau saran saya setelah matriksnya itu dibuat, dihasilkan, kasih nama ya. Supaya nanti untuk proses perkaliannya tinggal dipanggil namanya. Ya, itu aja mungkin saran dari saya.
Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Jadi aku takut komik kenapa makanya aku tes kan gitu. Ya bener kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Excelnya mungkin ada yang mau tanya? Oh ya, saran saya lagi di untuk kalau pakai Excel supaya apa motongnya itu gampang. Jadi hasil dari Excelnya tuh di copy, cuman dipastenya sebagai gambar aja ya. Beberapa mungkin saya lihat sudah ada yang melakukan, tapi banyak juga yang belum. Jadi seolah-olah gambarnya ada yang kepotong gitu. Jadi waktu kopinya itu pastenya jangan berupa sel ya, tapi gambar aja di paste. Paham nggak ya? Halo, Paham, Pak. Mbak. paham ya? Mudah-mudahan sih nggak salah lagi. Ada mungkin saya kemarin dari contoh yang kemarin itu banyak yang ada yang kepotong. Artinya bikin PDF-nya mungkin masih belum belum apa, belum bisa, belum beres maksudnya. Ya, belum beres, ya oke. Untuk kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau ngadain quiz ya. Quiz hari ini harus dikumpulkan. Saya mungkin punya jadwal sampai jam berapa tadi ya? Nah, lupa kan. Kalau nggak salah sampai jam 2 ya. Jam 3 malah. Ya, sampai jam 3. Jadi saya kasih quiz hari ini harus dikumpulkan melalui e-learning. Nih soalnya kira-kira seperti ini. Gampang ya. Oke. Portal 2 tingkat 1B ya. Ada gaya P horizontal. P besarnya tergantung nomor absen. Ukuran kolomnya ini. Kemudian ada beban rata. Case 1 ya. Tergantung juga nomor absen. Diminta untuk mencari reaksi peletakan dan simpangan, gambar free body dan gambar MJN. Ini salah satu aja nih case ini. Ya. Oke, kira-kira ini soalnya. Masih ada waktu sampai jadwal saya mungkin sampai jam 3. Jadi hari ini saya tunggu di e-learning. Ada pertanyaan? Pak mau nanya Pak.
Ya. Nah, ini materialnya apa ya Pak? Kalau misalnya beton, FC aksennya berapa? Ya. Terus sama keterangan EI-nya itu berapa Pak? Antara balok sama kolom. Oke. Ya, ini berarti ini beton. Beton E-nya itu adalah berapa? 4730 akar FC aksen kan? Iya, 4.700 akar FC aksen. Iya, 4700. Mutunya adalah kalau FC prime-nya 30 MPa kan berarti E-nya bisa dicari kan? Ya, Iya Pak. oke itu aja mungkin. Ada lagi? Jadi I-nya mungkin bisa dihitung dari sini. I kan 12 biar pangkat 3 kan? Eh, 12 iya, BH pangkat 3. iya Pak. Tadi kan udah dikasih tahu contohnya. Itunya Pak, yang keterangan. Kalau yang tadi kan ada yang 3,375 sama 1. Kalau Hah? ini itu berapa Pak? Terserah aja kamu. Jadi Oh, kalau kekakuannya terserah. Oh, kamu mau buat tadi kalau mungkin apa ya? Nah, ini kali ini. Nih, ini untuk kolom 44. Sebetulnya terbalik malah. Oke, ini kalau pukulan 40-40 kan energinya 10-12 BH pangkat 3 kan. Ini yang 40-60. Nah ini kalau ini jadiin satu kan berarti ini tinggal oh iya. dibagi ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, jadi kuisnya dikerjakan di Excel, cuman di uploadnya di bentuk PDF, ya, PDF file. Ada lagi yang mau tanya? Jadi soalnya bebannya itu nggak ada yang sama. Ya, bebannya nggak ada yang sama ya. Oke, ada yang masih mau ditanyakan? Kalau enggak, silahkan bisa mulai. Ya. Ini juga kalau ada yang mau nanya di Zoom, silahkan. Nanti saya sediakan untuk upload tugasnya di learning. Learning. Hari ini ditunggu sampai jam 3. Kalau lebih dari jam 3 takutnya udah lewat waktunya. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya kalau nggak ada pertanyaan silakan dimulai. Kalau mau tetap di sini juga silakan di dom ini. Kalau mau keluar juga silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.
Pak.